Selamat datang di video presentasi penerapan integral. Nah, di video-video sebelumnya kita telah mengetahui cara menggunakan integral untuk menghitung luas daerah. Di video ini kita akan menggunakan integral untuk menghitung volume benda putar. Nah, mari saya gambarkan benda putar yang dimaksud. Mari saya gambarkan bidang kartesian dahulu. Jika ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Lalu kita memiliki suatu fungsi, yaitu Y sama dengan Fx. Lalu kita memiliki dua garis, yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B, di mana ini adalah A dan B. Nah, maka daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X, jika daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu X, maka akan membentuk suatu benda putar yang akan berbentuk seperti berikut. Akan berbentuk seperti lonceng yang terpotong. Ya. Nah, maka bagaimana cara kita untuk menentukan volume benda putar tersebut? Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan pendekatan silinder. Nah, kita ketahui bahwa silinder akan berbentuk seperti berikut, di mana volumenya itu adalah V R kuadrat dikalikan dengan T. Jadi di sini adalah jari-jarinya, di mana di sini adalah tingginya. Nah, maka kita bisa menggunakan bukan volume, tapi silinder untuk memprediksi volume benda putar tersebut, yaitu sebagai berikut. Misalkan saya bisa menggambarkan suatu silinder yang berbentuk seperti ini. Maka saya bisa katakan bahwa volume benda putar tersebut itu akan hampir sama dengan volume silinder. Nah, tentu saja kalian akan katakan bahwa ini hanya hampir sama dengan, tetapi masih belum mendapatkan volume benda putar tersebut. Nah, maka agar menghampiri volume benda putar tersebut atau mendapatkan hasil yang lebih akurat, saya bisa gambarkan dua silinder, atau saya bisa membagikan benda putar tersebut menjadi dua silinder, yaitu seperti berikut. Silinder pertama dengan silinder kedua, di mana ini adalah silinder pertama, di sini adalah silinder kedua. Nah, maka saya bisa katakan bahwa volume benda putar tersebut akan hampir sama dengan silinder pertama ditambahkan dengan volume silinder kedua. Nah, tentu saja ini masih belum akurat. Maka jika volume benda putar tersebut saya gambarkan banyak silinder, yaitu misalkan kita mempunyai sangat-sangat banyak silinder, maka hasil tersebut akan sama dengan jika silinder tersebut kita memiliki jumlah silinder yang tak terhingga. Karena di sini jika kalian lihat, saya bisa katakan bahwa jika kita memiliki dua silinder, maka kalkulasinya akan lebih akurat dari yang hanya mempunyai satu silinder. Atau saya bisa katakan pendekatannya lebih akurat dari jika saya menggunakan satu silinder untuk mencari volume benda putar tersebut. Dimana jika saya memiliki tak terhingga silinder, maka akan sama dengan volumenya dengan benda putar tersebut. Nah, maka bagaimana cara kita untuk mencari volume benda putar tersebut? Dengan konsep begini, dengan konsep yang telah saya jelaskan barusan. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan ini adalah silinder. Mari saya hapuskan dulu, saya gambarkan ulang.
jika kita memiliki banyak silinder. Agar lebih rapi, ya, maka kita akan memiliki banyak silinder, yaitu misalkan ini adalah silinder 1, silinder 2, dan silinder seterusnya. Dimana kita ketahui bahwa volume silinder itu adalah V dikalikan dengan R kuadrat. Di mana R tersebut adalah, misalkan ini adalah H. Di sini adalah titik HI. Maka jari-jarinya itu adalah di sini. Yaitu dari Y sama dengan 0 sampai dengan titik ini. Di mana titik tersebut adalah fungsi Fs. Maka saya bisa tuliskan bahwa jari-jarinya itu adalah Fsi kuadrat. Karena ini adalah jari-jarinya dikuadratkan. Lalu tingginya adalah di sini. Di mana itu adalah delta H. Jadi dikalikan dengan delta H. Maka saya bisa tuliskan bahwa volume benda putar tersebut sama dengan V dikalikan dengan F kuadrat H1 dikalikan dengan delta H1, di mana itu adalah silinder yang pertama. Lalu kita jumlahkan dengan silinder yang kedua, ditambahkan dengan V F kuadrat H2 dikalikan dengan delta H2, lalu kita tambahkan seterusnya sampai ke silinder yang terakhir, yaitu V F kuadrat Sn dikalikan dengan delta Sn. Nah, kita bisa tuliskan dalam notasi sigma, yaitu V dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana N itu merupakan jumlah silindernya. Lalu kita kalikan dengan F kuadrat Si dikalikan dengan delta Si. Di mana tadi telah kita katakan bahwa jika kita memiliki tak terhingga silinder, jadi memiliki silinder yang tak terhingga, maka kita bisa menggunakan teorema limit, yaitu sama dengan V dikalikan dengan limit, di mana X itu menghampiri 0. Maka dikatakan bahwa delta S tersebut itu menghampiri 0 atau mendekati 0. Jika X sama dengan atau mendekati 0, maka kita akan memiliki jumlah silinder yang tak terhingga. Nah, maka di sini hasilnya akan sama dengan volume benda putar tersebut. Lalu di sini adalah sigma X sama dengan A. Jadi dari titik A sampai X sama dengan B. Lalu kita kalikan dengan F kuadrat X dikalikan dengan delta X. Nah, cara penulisan dari limit dan sigma ini adalah sama dengan V sama dengan V dikalikan dengan integral F kuadrat X dikalikan dengan dx dari X sama dengan A sampai dengan B. Nah, maka ini merupakan cara kita untuk menghitung volume benda putar. Nah, semoga Anda mengerti. Nah, jika kita mempunyai suatu fungsi yang diputar melalui atau mengelilingi sumbu Y, bagaimana cara kita untuk menghitungnya? Nah, mari kita gambarkan bidang kartesian. Misalkan ini adalah sumbu Y dan di sini adalah sumbu X. Jika kita memiliki suatu fungsi, yaitu X sama dengan Fy, dan kita mempunyai garis, di mana garis tersebut adalah Y sama dengan A dan Y sama dengan B. Jadi di sini adalah Y sama dengan A
Di sini adalah Y sama dengan B, maka di sini adalah A dan B. Nah, jika daerah yang dibatasi oleh fungsi ini, yaitu X sama dengan FY, Y sama dengan A, Y sama dengan B, dengan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu Y sebesar 360 derajat, maka kita akan menghasilkan suatu benda putar yang akan berbentuk seperti berikut. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung volume benda putar tersebut? Yaitu sebagai berikut. Kita ketahui bahwa volume silinder itu adalah V sama dengan V R kuadrat dikalikan dengan T. Dimana jika kita ubah menjadi integral, itu akan menjadi V sama dengan V dikalikan dengan integral R, dimana jari-jarinya itu adalah nilai S di sini. Maka itu adalah FY. Jadi ini berbeda dengan yang diputar dengan sumbu S ya. Yang diputar dengan sumbu S itu adalah Fs. Di sini ini adalah merupakan nilai S, yaitu Fy. Jadi di sini merupakan jari-jarinya. Maka ini adalah F kuadrat Y. Di mana delta Y itu akan, atau tingginya itu adalah delta Y. Yaitu silindernya akan berada di sini. Akan mempunyai banyak silinder. Maka ini dikalikan dengan dy. Dengan interval Y sama dengan A sampai Y sama dengan B. Jadi di sini Y sama dengan A sampai dengan Y sama dengan B. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari volume benda putar jika benda tersebut merupakan hasil dari suatu daerah yang mengelilingi suatu sumbu Y. Nah, di video selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal agar kalian lebih mengerti konsep tersebut. Nah, volume benda putar lainnya lagi adalah jika suatu benda putar dibatasi oleh dua kurva, yaitu sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai suatu fungsi Y sama dengan Fs, dan fungsi lainnya yaitu Y sama dengan Gs. Lalu kita memiliki dua garis, yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B. Di sini adalah A dan B. Nah, maka jika daerah yang dibatasi oleh Fx, Gx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X, di mana sumbu X tidak perlu ya. Jadi daerah yang dibatasi oleh Fx, Gx, X sama dengan A, X sama dengan B, yaitu di sini. Jika diputar mengelilingi sumbu X, maka kalian akan mendapatkan suatu benda putar yang berbentuk seperti berikut. Yang akan berbentuk seperti lonceng, tetapi di tengahnya akan memiliki lubang. Ya, maka di sini akan memiliki lubang. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung volume benda putar tersebut? Yaitu dengan konsep yang tadi telah saya jelaskan, yaitu volume dari benda putar tersebut adalah volume benda putar dari Fx, yaitu V dikalikan dengan integral F kuadrat X dx dari X sama dengan A sampai X sama dengan B, kita kurangkan dengan volume benda putar terhadap Gs ini, yaitu dikurangkan dengan V dari integral G kuadrat X dx dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah, karena intervalnya sama, kita bisa tuliskan menjadi V sama dengan V dikalikan dengan integral dari F kuadrat X dikurangkan dengan G kuadrat X dalam kurung besar dx.
dengan interval X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah, maka ini merupakan rumus untuk mencari volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, semoga Anda mengerti konsep integral dalam menghitung volume benda putar. Nah, di video selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal agar kalian dapat menggunakan rumus berikut. Terima kasih.